Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan fasilitas Google Classroom untuk melakukan diskusi dengan peserta didik kita. Jadi Google Classroom ini telah memiliki banyak fitur yang bisa kita eksplorasi dalam melakukan pembelajaran secara online. Nah, langkahnya adalah yang pertama, kita buka Classroom kita menggunakan akun kita masing-masing. Kemudian kita pilih kelas mana yang akan kita laksanakan diskusinya. Misalnya saya pilih pengantar aplikasi komputer ini, saya klik. Nah, kemudian kita ambil pada classwork. Oke. Kemudian kita create. Kemudian kita pilih menu question. Nah, di sini question, saya buat questionnya di sini hanya judulnya diskusi, misalnya diskusi. Kemudian di sini tetap short answer. Lalu instructionnya kita boleh buatkan pertanyaannya. Misalnya saya masih masalah jaringan komputer, maka saya buat pertanyaannya itu misalnya jelaskan pengertian jaringan komputer. Nah, ini kita abaikan. Kemudian ini poinnya 100, lalu do ini kita abaikan karena kita mau secara langsung. Kemudian topiknya kita pilih misalnya jaringan komputer. Nah, kemudian kita pilih ask. Kita klik. Oke, saya perlihatkan. Kita ambil tadi diskusi. Nah, di sini nampak ada 4 student, kemudian belum ada yang menjawab. Nah, ketika ada yang menjawab, nanti akan muncul, saya contohkan pada HP saya akan menjawab pertanyaan ini. Oke, saya akan menjawabnya. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, misalnya. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul berapa orang yang telah menjawab. Ya, berapa orang? Saya refresh. Nah, ini dia. Muncul 1 orang menjawab, saya klik. Jadi kita klik untuk melihat jawabannya. Nah, di sini muncul bahwa yang menjawab adalah Bambang Suryono. Kita klik ini. Nah, kemudian kita nampak di sini ini jawabannya. Kemudian di bagian bawah ada add private comment. Jadi kita bisa mengomentari jawaban dari siswa kita atau peserta didik kita. Kita klik mungkin misalnya jawaban Anda belum lengkap. Mohon perbaiki. Misalnya seperti itu. Maka kita kirim. Oke, kita lihat. Nah, sudah terkirim. Kemudian di sini ada penilaian yang bisa kita berikan. Misalnya pertanyaan kita sampai 10 nanti berarti ada 10 poin yang telah ia dapatkan jika jawabannya benar. Kalau hanya 1 pertanyaan berarti langsung 100. Nah, di sini tadi saya pikir pertanyaannya setengah nilainya, maka saya buat 5. Ini nilai sementara, draft. Ketika kita klik daerah lain, maka dia savingnya dalam bentuk draft. Nah, ini dia draft, belum jawaban final. Kemudian siswa tersebut misalnya kembali menjawab, kembali membalas komputer, misalnya dia menjawab kembali komputer yang saling terhubung misalnya. Oke, kita lihat apa jawabannya. Kita lihat. Oke, kita tunggu. Boleh kita refresh untuk melihatnya jika belum ada. Nah, ini dia. Ini jawaban mereka.
bahwa komputer sedang terhubung. Nah, misalnya jawabannya sudah benar, maka jawaban Anda sudah benar misalnya. Kalau memang sudah selesai, maka selesai. Misalnya seperti itu. Nah, berarti nilainya sudah, misalnya sudah utuh 100. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, maka kita klik return, ya. Return. Ini boleh komentar, boleh tidak, kita return. Nah, maka posisi jawaban tadi pindah ke graded, artinya ini yang sudah mendapatkan nilainya 100. Nah, apa kelebihan dari menu ini? Menu ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang kita kirimkan. Dengan cara ini, maka kita bisa langsung berkomentar terhadap jawabannya. Jadi tidak menumpuk tugas tersebut untuk kita koreksi mungkin esok hari atau beberapa hari kemudian, tapi di sini langsung kita berkomentar terhadap soal-soal yang kita berikan. Nah, soalnya tentu saja kita berikan satu persatu. Artinya ketika soal pertama sudah selesai, baru kita lanjutkan pada pertanyaan atau soal berikutnya. Nah, itulah cara kita berdiskusi melalui menu pada Google Classroom ini. Nah, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.